Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi dengan channel Rahma Listiana. Di episode kali ini saya ingin bercerita tentang rencana saya untuk membuat sebuah proyek tentang pembangkit listrik tenaga surya. Mengapa saya tertarik dengan proyek pembangkit listrik tenaga surya? Ada 3 alasan yang mendasar bagi pertimbangan dan perhitungan saya. Yang pertama yaitu ingin mengurangi biaya tagihan listrik dari PLN, di mana setiap bulannya tagihan listrik PLN di rumah saya antara 1 juta sampai dengan 1,3 juta rupiah. Yang kedua, ingin mengurangi risiko kematian terhadap peternakan ikan hias saya seperti yang ada di belakang ini, di mana PLN dalam 1 atau 2 bulan kadang-kadang ada saja listrik mati dari PLN, sehingga saya tidak bisa mengoperasionalkan peralatan listrik untuk kebutuhan peternakan saya, seperti untuk menyalakan heater, menyalakan sirkulasi air, menyalakan oksigen air dan lain sebagainya. Walaupun untuk saat ini apabila listrik dari PLN padam, saya gunakan genset, tetapi dirasa kurang efisien dan efektif. Efisien yaitu dari sisi biaya operasionalnya juga cukup tinggi karena memerlukan bensin atau gas. Yang kedua, dari efektivitasnya, apabila saya tidak ada di rumah maka genset tidak bisa dinyalakan karena masih manual, sehingga anak saya tidak bisa menyalakan genset tersebut, sehingga ikan-ikannya apabila PLN padamnya terlalu lama, antara 1 jam lebih, kemungkinan ikan-ikan saya bisa mati. Yang ketiga, saya ingin memanfaatkan kondisi alam di sekitar rumah saya, di mana intensitas cahaya sinar matahari yang menerpa bangunan rumah saya setelah diamati selama 30 hari dan dicatat, ternyata rata-rata intensitas cahaya mataharinya dengan posisi terik yaitu antara 6 sampai dengan 7 jam setiap harinya. Dan apabila dalam kondisi berawan itu antara 4 sampai dengan 6 jam, dan apabila dalam kondisi curah hujan atau dalam keadaan hujan itu rata-rata antara 3 sampai dengan 5 jaman setiap harinya. Dengan catatan dan pertimbangan tersebut di atas, saya ingin mewujudkan rencana proyek PLTS ini, walaupun saya sadar bahwa saya tidak memiliki latar belakang pendidikan formal tentang teknik listrik atau pembangkit listrik tenaga surya. Tetapi dengan banyaknya informasi yang disampaikan di YouTube melalui channel-channel yang khusus membahas pembangkit listrik tenaga surya, saya memberanikan diri untuk membuat proyek ini dan dilaksanakan oleh sendiri. Semoga teman-teman yang sudah berkecimpung di dunia PLTS bisa membantu saya untuk memberikan saran, kritikan, atau hal-hal yang bisa memperbaiki atau membantu rencana proyek pembangunan PLTS di rumah saya ini. Target yang ingin dicapai dalam proyek pembangunan PLTS di rumah saya yaitu, saya hanya sederhana saja, yaitu ingin membangun kapasitas wattnya yaitu 2400 watt peak, karena listrik dari PLN di rumah saya 2200 watt. Untuk mencapai target 2400 watt peak tersebut, saya tidak akan melakukan rencana ini sekaligus mencapai angka 2400 watt peak, terutama untuk solar panelnya. Saya akan melakukan pembelian solar panel dan pemasangannya secara bertahap, mulai dari yang pertama sekitar 960 watt peak atau 8 lembaran kalau dikalikan 120 watt peak per lembarnya, dan sisanya 12 lembar. Nanti akan dievaluasi setelah berjalannya pemanfaatan yang 8 lembar kali 120 watt peak atau 960 watt. Tahapan-tahapan selanjutnya saya akan membuat rangka tempat untuk menyimpan solar panel.
Rencananya akan ditempatkan yaitu di lantai 4, di mana perhitungan saya untuk menempatkan solar panel di lantai 4 itu karena di sana tidak terhalang oleh pepohonan, tidak terhalang oleh bangunan di sekitar rumah saya, sehingga intensitas cahaya matahari bisa langsung menerpa kepada solar panel. Yang ketiga, saya ingin membeli inverter dengan jenis on-grid dan off-grid, jenis hybrid on-grid dan off-grid, di mana saya ingin lebih otomatis dan lebih mudah bagi saya untuk mengoperasikannya karena saya orang awam di bidang PLTS ini, sehingga ketika matahari tidak ada bisa dibantu oleh listrik dari PLN, ketika PLN mati dan tenaga suryanya juga dalam kondisi kurang memenuhi syarat karena cuaca atau mendung, bisa diganti oleh cadangan dari aki. Itu maksudnya seperti itu. Jadi tahap ketiga akan membeli inverter beserta aksesorisnya seperti kabel, konektor, dan lain sebagainya. Tahap keempat yaitu akan melakukan uji coba dan merangkai semuanya, mulai dari panel surya, mulai dari kabel-kabelnya sampai ke inverter dan dihubungkan dengan PLN. Saya akan uji coba untuk dievaluasi apakah saya layak untuk melanjutkannya atau harus dievaluasi kembali bagian-bagian mana yang perlu saya diperbaiki. Yang kelima yaitu jika tahap keempat berjalan dengan lancar dan dianggap menurut saya berhasil, maka saya akan menyediakan atau membeli baterai aki dengan kapasitas 12 volt 100 Ah, kurang lebih sekitar 2 buah untuk dijadikan 24 volt. Kemudian apabila ini juga kita tes dan evaluasi ternyata mampu untuk menghandle ketika listrik dari PLN mati atau padam dan ketika cahaya dari sinar surya juga kurang memungkinkan, dan ini bisa membantu untuk menggerakkan alat-alat ikan hias saya seperti heater yang tadi saya sebutkan dan lain sebagainya, maka akan saya teruskan untuk menambah watt peak-nya sesuai dengan rencana atau target awal yaitu 2400 watt peak, di mana sisanya kurangnya 1440 watt peak akan saya wujudkan dengan 2 tahap. Yang pertama akan membeli 4 lembar dulu, dan yang kedua akan sisanya 8 lembar, jadi jumlah keseluruhannya menjadi 2400 watt peak. Mengapa saya bagi ke dalam beberapa tahap untuk mewujudkan rencana membuat proyek PLTS di rumah saya? Ada 2 alasan, yaitu yang pertama bahwa pengetahuan saya memang belum memadai untuk membuat sebuah proyek ini. Saya orang awam, nol sama sekali di bidang ini, sehingga saya butuh belajar mencari referensi agar dalam proyek ini saya tidak terlalu jauh apabila terjadi kegagalan, dan agar harapan-harapan yang diinginkan oleh saya bisa berjalan dengan lancar, sehingga setiap tahap akan dievaluasi dan apabila berhasil akan dilanjutkan kembali. Itulah dasarnya mengapa saya tahap demi tahap. Kemudian alasan yang kedua, bahwa untuk membuat sebuah proyek PLTS dengan kapasitas 2400 watt peak tersebut dengan hybrid inverter hybrid itu memerlukan dana yang lumayan cukup besar menurut perhitungan dan pendapat saya, karena tidak cukup di angka, ya mungkin orang lain kalau yang di bidang ahlinya cukup dengan 15 juta, tapi bagi saya karena orang awam biayanya di atas 15 juta untuk membuat sebuah proyek PLTS dengan kapasitas 2400 watt. Mungkin saja sampai ke angka 20 jutaan, mungkin lebih tergantung dengan merek peralatan yang saya gunakan. Tetapi minimal untuk 15 juta itu harus ada saya untuk membuat proyek seperti ini. Itu pun pas-pasan sepertinya. Barangkali perhitungan saya di atas 15 juta untuk membuat sebuah proyek ini. Baiklah, untuk tahap pertama dari 6 rangkaian tahapan yang direncanakan oleh saya, di mana saya akan mencoba mewujudkan rencana tersebut melalui tahapan demi tahapan. Dan untuk tahap pertama ini saya akan membeli
dan telah membeli 8 lembar solar panel dengan kapasitas 120 watt peak dengan jumlah total watt peaknya yaitu 8 kali 120 sama dengan 960 watt peak. Jadi kekurangannya untuk mencapai target 2400 watt peak kurang lebih 1440. Nanti setelah tahapan kelima selesai baru kita akan tambah sesuai dengan rencana saya. Apabila berhasil akan ditambah menjadi 2400 watt peak. Saya membeli barang solar panel ini dari Tokopedia dengan pelapaknya yaitu Surya Terang yang beralamat di Grogol, Jakarta Barat. Terima kasih, barang sudah sampai di rumah saya dalam keadaan baik dan berfungsi. Dan nanti tunggu saya akan membeli kembali di lapak Anda di Surya Terang apabila tahapan demi tahapan ini sudah dilakukan dan dievaluasi dinyatakan berhasil dan lancar. Dan saya akan perlihatkan penampakan barangnya, di mana di dalam karton yang dikirimkan itu per karton isinya adalah 2 lembar solar panel dengan kapasitas 120 watt peak. Jadi jumlahnya ada 4 karton. Jumlah totalnya ada 8 lembar solar panel dengan kapasitas 120 watt peak. Baik, saya akan perlihatkan solar panel yang sudah saya beli untuk tahap pertama, di mana saya sudah membeli 8 lembar solar panel dengan kapasitas 120 WP, di mana dalam satu karton ini isinya 2 lembar solar panel dan saya membeli 4 karton, berarti 4 kali 2 menjadi 8 lembar solar panel. Dan ini adalah karton yang pertama, karton yang kedua, karton yang ketiga, dan ini karton yang keempat. Jadi 4 kali 2 lembar sama dengan 8 lembar solar panel, sehingga kapasitas 960 watt untuk tahap pertama akan saya coba wujudkan. Dan ini isinya di karton yang pertama, yaitu 1, 2, ada 2 lembar solar panel tiap kartonnya. Dan nanti kita akan coba cek solar panel ini dan kita lihat mereknya apa, speknya seperti apa. Nanti kita akan lihat, kita akan buka dan kita akan perlihatkan kepada teman-teman semua. Baik, di hadapan saya sudah saya perlihatkan salah satu contoh solar panel yang sudah saya beli dari 8 lembar yang saya beli dengan kapasitas 120 WP dengan jumlah total watt peaknya adalah 960 watt peak. Dan di hadapan saya ini adalah solar merek Maisan Solar buatan dari Cina. Penilaian orang awam seperti saya untuk membeli sebuah solar panel ini bukan berarti dari sisi merek yang ternama atau tidak, tapi penilaian saya ada 3 hal. Yang pertama, ada garansinya tidak untuk sebuah produk yang akan saya beli. Ternyata untuk solar panel Maisan ini ada garansi 10 sampai dengan 25 tahun. Yang kedua, apakah solar panel ini memiliki standar uji atau belum, atau memiliki sertifikat-sertifikat tertentu atau belum. Ternyata solar panel merek Maisan Solar ini kurang lebih disematkan di deskripsinya dan di data spesifikasinya ada 6 sertifikat, yang salah satunya yaitu ada sertifikat CE, yaitu sertifikat untuk perdagangan kawasan Eropa, ada ISO untuk standar mutunya, ada sertifikat IEC atau Komisi Elektroteknik Internasional, dan ada sertifikat-sertifikat lainnya. Yang kedua, dari sisi jenis mana yang terbaik untuk membeli sebuah solar panel. Dan si penjual mengatakan solar panel yang terbaik adalah monokristalin dibandingkan dengan polikristalin. Mengapa monokristalin yang lebih baik? Nah, si penjual menjelaskan bahwa jenis monokristalin karena selnya terbuat dari kristal tunggal, sehingga elektron yang menghasilkan listrik lebih banyak ruang untuk mengalirkannya dibandingkan dengan jenis solar panel polikristalin.
Dari dasar tersebut itulah saya memutuskan untuk membeli solar panel merek Maisan Solar ini. Bagaimana dengan dimensi spesifikasinya solar panel ini? Dimensi atau ukuran solar panel ini panjangnya 1 meter 2 cm, lebarnya 68 cm dan ketebalan bingkainya 3 cm. Sementara dari sisi busbarnya, solar panel monokristalin merek Maisan ini yang saya beli ini memiliki busbar sebanyak 12 buah busbar, yang menurut penjualnya ini adalah jumlah teknologi terbaru untuk busbar di sebuah solar panel ini. Dan coba kita hitung busbarnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 busbar. Lalu apa sih fungsi busbar itu? Busbar itu menurut penjualnya adalah untuk menghantarkan atau mendistribusikan listrik antara feeder, incomer, dan komponen listrik lainnya dalam panel listrik, sehingga dengan jumlah busbar yang banyak akan semakin efisien. Kemudian data spesifikasi solar panel merek Maisan Solar ini yang model MS12BB mono 120W strip 75 ini seperti apa? Akan saya sampaikan beberapa spesifikasinya, diantaranya bahwa beratnya adalah 8,5 kg dengan rate maksimum powernya atau VM-nya 120 watt dan VMP-nya 18 volt dan toleransinya kurang lebih plus minusnya adalah 5%, dan IMP-nya 6,67 ampere dan VOC-nya 21,51 volt. Kemudian ISC-nya 7,19 ampere dan NOCT-nya 47 plus minus 2 derajat. Itu sebagian spesifikasi yang saya sampaikan. Kemudian kita akan coba apakah solar panel yang ada di hadapan saya ini berfungsi atau tidak. Saya akan menggunakan sebuah alat multimeter digital, di mana kita akan coba balikan tanpa cahaya lampu seperti apa, dan nanti akan coba dibalikan dengan disorot oleh cahaya lampu 5 watt seperti apa. Karena membuat video ini adalah di ruangan tertutup sehingga tidak ada cahaya matahari yang masuk untuk menyinari solar panel ini kecuali cahaya lampu 5 watt. Baik, kita akan coba balikan solar panel ini ke belakang dan kita akan tes apakah ada daya listriknya atau tidak di dalam solar panel ini ketika dibalikan ke belakang. Kita tes dulu. Dan ini sudah tersambung dengan konektornya. Di konektor MC4 nya kita coba lihat, kita sambungkan dulu. Ya, ini sudah masuk, ada dibalikan ke belakang 4,7. Dan kita coba beri cahaya lampu apakah meningkat atau tidak. Kita akan coba tes dengan adanya cahaya lampu. Dan di sini terlihat ada salah satu titik cahaya lampu. Lampu tersebut hanya 5 watt. Kita coba naik atau tidak. Sebentar, kita pegang dulu colokan ininya. Ininya belum masuk. Ya, sudah masuk dan diterangi dengan cahaya lampu, masuk menjadi 10,8. Yang saya maksud dengan dites ini akan tadi tes apakah berfungsi atau tidak. Ternyata ketika ditambah penerangan cahaya lampu dan voltnya naik menjadi di angka 10 dari sebelumnya di bawah angka 10. Artinya solar panel ini berfungsi dengan baik dan mudah-mudahan ketika dipasang nanti akan mencapai fungsinya sesuai dengan spesifikasinya. Demikianlah rencana saya untuk membuat sebuah proyek PLTS bagi orang awam seperti saya ini, dan mudah-mudahan teman-teman yang sudah berkecimpung di dunia PLTS dapat membantu saya
untuk memberikan masukan, saran, dan perbaikan-perbaikan dari apa yang saya lakukan, dengan harapan saya bisa membuat sebuah proyek PLTS ini dengan berjalan lancar dan berhasil. Adapun saya membuat video ini dibuat hanya untuk berbagi, khususnya dengan pemula seperti saya, dan tidak bermaksud menggurui siapapun. Saya hanya ingin sharing, berbagi pengalaman, dan mudah-mudahan video ini bermanfaat khususnya bagi saya diri sendiri dan bagi orang lain yang mempunyai minat yang sama seperti saya tetapi orang awam, untuk membuat sebuah proyek PLTS di tempatnya masing-masing. Jika berkenan untuk like dan subscribe pada channel Rahma Listiana ini, saya mengucapkan terima kasih dan diakhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.